Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Dastia Fiansyah. Saya berasal dari Fakultas Vokasi dan saya berasal dari program studi teknologi rekayasa otomasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu OOP di dalam C++ atau Object Oriented Programming di dalam matkul praktikum algoritma dan pemrograman dengan dosen pengampu Rofik Cahyo Prayogo STMT. Pertama-tama, C++ adalah bahasa pemrograman berorientasi objek. Segala sesuatu dalam C++ dikaitkan dengan kelas dan objek beserta atribut dan methods. Misalnya, dalam kehidupan nyata, mobil adalah sebuah objek. Mobil memiliki atribut seperti berat dan warna, serta methods, seperti berkendara dan rem. Atribut dan metode pada dasarnya adalah variabel dan function, yang merupakan bagian dari kelas. Keduanya sering disebut sebagai class member. Analogi sederhana. Pemrograman berorientasi objek atau OOP adalah cara menulis program dengan membagi masalah menjadi objek-objek. Objek ini punya data disebut atribut dan perilaku disebut fungsi atau metode. Analogi membuat cetakan kue dan kuenya kelas. Sama dengan cetakan kue, objek kue yang dihasilkan dari cetakan itu. Semua kue dari satu cetakan atau kelas punya bentuk yang sama, tetapi isi atau toppingnya atribut bisa berbeda. Selanjutnya ada Object Oriented Programming atau OOP. OOP adalah cara menulis program dengan membagi kode menjadi objek. Objek ini punya data, variabel, dan perilaku fungsi. Tujuan OOP adalah membuat kode lebih rapi, mudah dikelola, dan dapat digunakan kembali atau reusability. Contoh dalam dunia nyata ada kelas bernama mobil seperti blueprint atau pola. Dari kelas itu kita bisa membuat banyak objek, mobil Asep, mobil Budi, mobil Ilham. Nah, ini cara membuat kelas. Untuk membuat kelas, gunakan kata kunci class. Class, my class, itu the class. Dan public itu access specifier. Integer my name, atribut atau integer variabel. String my string, atribut atau string variabel. Kata kunci kelas digunakan untuk membuat kelas yang disebut my class. Kata kunci public adalah penentu akses atau access specifier yang menentukan bahwa anggota atau attributes and methods kelas dapat diakses dari luar. Di dalam kelas terdapat variabel integer my_num dan variabel string my_string. Ketika variabel dideklarasikan di dalam kelas, variabel tersebut disebut atribut. Akhiri definisi kelas dengan titik koma. Membuat objek. Dalam C++, sebuah objek dibuat dari sebuah kelas. Kita telah membuat kelas bernama myClass. Jadi sekarang kita dapat menggunakan untuk membuat objek. Untuk membuat objek myClass, tentukan nama kelas diikuti dengan nama objek. Untuk mengakses atribut kelas, my_num dan my_string gunakan sintaks titik pada objek. Ini adalah contohnya tadi seperti yang di atas. Integer main, my class, my object. Ini create an object of my class. Jadi kita buat objek buat my class-nya.
Terus selanjutnya ada access attribute and set values. Ini kita akses atribut orangnya berapa, terus stringnya tuh nilainya. Print attribute values. Pasti outputnya nanti akhirnya 15. Some text. Ini juga ada beberapa objek. Kita dapat membuat beberapa objek dari satu kelas. Contohnya seperti ini. Class methods adalah fungsi function yang memiliki kelas. Ada dua cara untuk mendefinisikan fungsi yang termasuk dalam suatu kelas. Di definisi kelas dalam definisi kelas dalam adalah inside class definition dan definisi kelas luar adalah outside class definition. Define a method inside the class. Dalam contoh berikut, kita mendefinisikan suatu fungsi di dalam kelas dan kita menamainya myMethod. Catatan, kita mengakses metode seperti kita mengakses atribut dengan membuat objek kelas dan menggunakan sintaks titik. Ini ada contohnya, class myClass, dan kita tambahkan output hello world, kurang dari. Selanjutnya ada integer main, myClass, myObject. Kita buat objek lagi, habis itu call the method, nanti return to zero. Terkadang lebih baik mendeklarasikan metode di kelas dan mendefinisikannya kemudian, terutama di dalam program besar. Hal ini dilakukan dengan menentukan nama kelas, diikuti operator resolusi cakupan, diikuti dengan nama dan fungsi. Parameter. Kita juga bisa meneruskan nilai ke metode seperti fungsi biasa. Selanjutnya ada contoh parameternya. Include iostream using namespace standard class char public in space. Ini char my object itu jadi kita ngebuat objek buat si carnya ini mobil. Terus call the method with argument. Ini argument. Ini metodenya uh, si carnya ini. Selanjutnya ada construction, constructor. Konstruktor adalah metode khusus yang secara otomatis dipanggil saat objek suatu kelas dibuat. Untuk membuat konstruktor, digunakan nama yang sama dengan kelas, diikuti tanda kurung. Contohnya seperti ini. Ini the class, ini access specifier, ini konstruktor, ini output, ini juga konstruktor. Selanjutnya ada aturan konstruktor. Konstruktor memiliki nama yang sama dengan kelas. Tidak memiliki tipe, pengembalian, bahkan void. Biasanya diumumkan ke publik. Secara otomatis dipanggil saat suatu objek dibuat. Yang terakhir ada inheritance atau pewarisan. Inheritance atau pewarisan memungkinkan satu kelas untuk menggunakan kembali atribut dan metode dari kelas lain. Ini membantu dalam menulis kode yang lebih bersih dan efisien dengan menghindari duplikasi. Jenis konsep inheritance atau pewarisan itu derived class untuk child. The class that inherits from another class, kelas yang mewarisi dari kelas lain. Atau base class, parent, itu the class being inherited from
kelas yang diwarisi dari untuk mewarisi dari suatu kelas harus menggunakan simbol. Selanjutnya ada contohnya, ya cukup presentasi dari PPT-nya. Sekarang lanjut ke bagian codingannya. Kita bisa lihat di sini ada class person yang dimana kelas ini sebagai argumen, public itu sebagai permis apa tadi? Em, itu access specifier. Nah, ya access specifier, string name, itu cobaran bisa nggak? Nah, ini selanjutnya ada person, string, and integer A. Name sama dengan N, dan age sama dengan A. Berarti stringnya itu menjadi name, dan integernya menjadi age. Selanjutnya ada void introduce. Ini output yang dihasilkan. Hello, my name is uh, name yang kamu jawab nanti. And I am age. Age-nya nanti yang kamu jawab juga years old. Nah, udah itu output. Terus yang terakhir ada integer main, person, range. Ini misalkan Susanto. Terus ini adalah nama, ini umur, ini introduce, dan ini output yang akan keluar nanti jika di run. Selanjutnya ada di bagian codingan inheritance. Inheritance itu pewarisan. Ini kelas itu sebagai induk, public itu access specifier, string name untuk sebagai argumen. Nah, ini animal tuh untuk penspesifikasian. Jadi di sini string n. String n itu namanya sebagai nama. Terus void speak, code name, makes a sound. Um, Kelas turunan itu isinya misalkan kita isi dog. Terus nanti publiknya kan pasti animal tuh access specifiernya lebih spesifiknya ke hewan karena anjing itu hewan. Nah, ini nanti di stringnya dimasukin dog dan animalnya n. Void bark, void bark adalah perintah untuk menggonggong, maka nanti anjing akan mengatakan woof. Yang terakhir ada integer main, dog d, uh, body, ini output. Nah, yang terakhir ada they speak and bark. Jadi menggonggong dan bicara. Ya, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.